Saya rasa ini langkah yang baik, langkah yang maju untuk institusi Polri, bahwa pelaku kejahatan apapun bentuknya itu, apalagi pelaku kejahatan pembunuhan yang direncanakan, yang menghilangkan nyawa orang, itu pantas diberikan hukuman mati. Dan ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk institusi Polri. Kedepannya Polri harus banyak berubah. Dan melalui kasus Sambo ini, saya berharap sekali perbaruan dari tingkat yang paling bawah sampai paling atas, pimpinan-pimpinan Polri melihat kejadian kasus Sambo ini menjadi pelajaran yang paling berharga untuk institusi. Dan keluarga, Tuhan telah pakai hakim sebagai pegangan tangan untuk memberikan penegakan keadilan sebenarnya. Dia telah memberikan hukuman vonis kepada Sambo dengan hukuman mati. Jadi kami sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur atas vonis yang diberikan kepada Sambo, terlebih kepada Tuhan dan semua rakyat Indonesia. Foto almarhum seperti apa? Karena ini anakku tetap selalu hadir. Bagaimana dia semasa hidupnya selalu merangkul ibunya dengan memberikan kehangatan. Itu kan baru diajukan oleh Mendagri, ya kan, undang-undang itu. Diterapkannya kapan kita juga belum tahu. Tapi saya harap putusan hakim ini, pengadilan dari Jakarta Selatan ini harus kita hormati dan eksekusinya harus dalam waktu singkat. Orang kayak Sambo ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, menikmati kehidupan bebas dia, ataupun menikmati kehidupan saat ini dia bisa menghirup udara segar. Ingat, kalau hal ini bisa terjadi, itu bukan karena sesuatu hal yang bagaimana, tetapi ini pembelajaran semua untuk institusi, khususnya kepolisian dalam hal ini. Harus banyak menghargai masyarakat kelas bawah. Tidak boleh semena-mena. Ini ajudannya sendiri loh, dia bisa tembak begitu. Kan kurang ajar ini Sambo. Mengenai peraturan itu, kita bisa cek nanti ke Kementerian Hukum dan HAM maupun dari Kemendagri. Penerapannya untuk undang-undang itu kapan diberlakukan secara tepatnya. Saya sendiri tidak tahu akan diberlakukan itu sejak kapan. Tapi saya harap hormati keputusan hakim dari Pengadilan Jakarta Selatan untuk segera dieksekusi hukuman mati ini kepada saudara Ferdi Sambo. Bang, biasanya berapa lama sih dari waktu vonis sampai akhirnya dijatuhi hukuman mati? Eksekusinya sendiri itu berapa lama biasanya, Bang? Itu tergantung nanti pihak pengadilan memerintahkan seperti apa eksekusinya. Bisa dalam waktu singkat, bisa dalam waktu menengah, bisa dalam waktu panjang. Yang pasti masyarakat Indonesia harus mengawal untuk eksekusi hukuman mati kepada Ferdi Sambo. Jangan sampai dengan putusan hukuman dari Pengadilan Jakarta Selatan ini tertunda-tunda eksekusinya, perintah eksekusinya tertunda-tunda atau diundur-undur oleh pengadilan ataupun dari lembaga permasyarakatan di situ. Pesan saya, kawal terus sampai kita lihat Ferdi Sambo ini benar-benar dieksekusi hukuman mati. Kalau dia tidak banding, berarti kan ingkrah. Tapi kalau dia banding, belum ingkrah. Tapi dia banding nih, Bang? Belum tahu kita. Oh, belum tahu. Tapi dengan putusan mati ini 7 hari sejak besok. nutupin kata. Ya. Ya, perjuangan apa? Ya, artinya ini kemenangan rakyat. Artinya siapapun, sebesar apapun jabatannya, kalau rakyat bersatu, keadilan pasti kita bisa dapatkan. Amin. Bisa dalam waktu berapa bulan, bisa juga 1 tahun, bisa juga bertahun-tahun. Nah, itu kan kepentingan semua. Ya kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Hargai putusan dari Pengadilan Jakarta Selatan supaya segera dieksekusi saudara Ferdi Sambo dengan putusan mati. Itu saja. Saya lebih suka mereka semua yang terlibat itu tanpa kecuali siapapun orangnya itu dihukum seumur hidup. Karena apapun alasannya,
tidak dibenarkan menghilangkan nyawa seseorang. Masyarakat harus tahu bahwa menjadi Justice Collaboration itu, JC itu, bukan berarti dia hilang dari hukuman dan tuntutan hukuman. Dia pelaku, dia yang mengeksekutor, dia yang menembak. Apakah dengan dia berbicara tentang kebenaran peristiwa hukum ini akan melepaskan dia dari hukuman, jeratan hukuman, dari pasal-pasal yang disangkakan oleh Richard Eliezer ini? Tidak. Eksekutor harus menerima hukuman. Jadi inilah yang harus pengacaranya Richard itu tahu, ya. Mungkin hukuman ringan itu tergantung nanti pembelaan di persidangan, tetapi tidak bisa melepaskan dia dari jeratan hukum. Bataknya dari Berandan, ya, Berandan, ujung dari Aceh, nanti Papua berikutnya. Saya pikir inilah waktunya saya akan lurusi adik Hukum melalui soalnya di sana lengkap belum. Saat tadi sudah nggak pilih. Dia betul di sana tidak pakai musik, tidak pakai apa, menggambarkan kerabatan keluarga Pak Kamarudin penuh dengan damai sejahtera. Horas. Pesan saya kepada institusi Polri, terutama Kapolri dan para pejabat tingginya, maupun seluruh jajarannya sampai di tingkat rendah, belajar dari kasusnya Ferdy Sambo ini, supaya institusi Polri benar-benar harus merubah diri. Jangan menyengsarakan masyarakat, jangan semena-mena kepada orang kecil, jangan main hakim sendiri terhadap orang-orang yang tidak berdaya.